Habis bikin rusuh, gembar-gemborin perang dagang, sekarang malah salaman sama Xi Jinping. Alhasil goldnya terkoreksi. Ya meskipun kemarin The Fed mangkas suku bunga jadi 4%, yang biasanya habis mangkas suku bunga itu goldnya terbang lagi gitu ya. Sekarang biasa aja. Dan dalam 2 pekan terakhir ini kalau kita lihat uh, gold itu udah terkoreksi dari puncaknya ya, sampai yang pernah terendah yang terbentuk selama 2 pekan terakhir itu udah sempat terkoreksi sampai 11%-an, lumayan tuh. Nah, apa kabarnya emiten-emiten atau saham-saham emiten gold di Bursa Efek Indonesia? Kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini menguat sih, 0,2% menguatnya. Tutup di 8184.06, candle hijau, body kecil, dan shadow atas bawahnya lebih gede daripada bodinya. Lebih hampir ke doji sih, meskipun juga masih di dalam range candle tanggal 27 kemarin. Masih bertahan di atas 8100-an, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa lanjut ke atas aja lah ya. Selama nggak ke bawah 7854 masih aman-aman aja sebenarnya, jadi masih tetap mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini, terutama di sisa minggu ini. Besok hari Jumat itu ngomong-ngomong hari terakhir bursa di bulan Oktober ya. Minggu depan udah ganti bulan tuh, tanggal 3. Dan tetap stay safe buat yang lagi trading, terutama jangka pendek. Strategi exit terutama buat yang lagi trading jangka pendek ya diterapin. Trailing stop loss, terus take profitnya itu dipasang. Jangan lupa jualan lah kalau udah cuan ya. Kemudian kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah. Ada 2 yang mau saya bahas. Saham yang udah kasih cuan nih. Ada 2. Yang pertama Mina lagi, iya, karena ya masih kasih cuan sih. Tadi pagi di spill pagi-pagi tuh di 176 ya, 176. Sorry, di mana sih tadi ya? Tanggal 30 176 deng. Terus sempat naik ke 184, ya udah kejual di situ. Alhamdulillah gitu ya. Buat yang udah TP, happy cuan. Mudah-mudahan besok masih bisa kasih cuan lagi. Masih tetap bisa dipantau sih buat yang nge-swing ya, selama nggak turun ke bawah 170 tutupannya masih aman disimpan ya. Kemudian yang kedua ada bukan auto, maksud saya Arto. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada strategi yang belinya tuh di 2050. Kemudian hari ini sempat menguat sampai ke 2390, tutup di 2250 dan sempat turun ke 2210 ya. Dan kemarin itu merah, sempat ngetes 2200, terus tutupan hijau. Hari ini merah. Jadi kalau dianggap ini bearish engulfing boleh, dan dianggap kejadiannya di area-area resisten juga boleh. Itu highest close yang udah kebentuk yaitu ada di 2350 kan. Nah, kemarin ditembus, tutup di atas itu, hari ini merah. Jadi buat yang udah jualan sih happy cuan aja ya. Buat yang belum jualan dan masih mau hold, pasang trailing stopnya sekarang juga boleh di 2190. Jadi kalau turun ke bawah 2200, exit dulu aja. Kita incer harga beli, kita incer area beli di 2050-nya lagi gitu ya. Happy cuan dulu si Artonya, karena mau jualan langsung, mau putar balik terus lanjut turun, maksud saya ke bawah 2200 masih tetap cuan kalau pasang trailing stop. Makanya dipasang dulu trailing stopnya ya. Next kita bahas stok IDs kemarin ada 3. Yang pertama Aces, strateginya ngantri di 454, udah dapat barang ya, mudah-mudahan udah pada dapat. Stop loss di bawah 436 dan targetnya saya incar 484 sampai 494. Mudah-mudahan lancar ke sana. Selama ke bawah 436 masih aman. Yang berikutnya ada ADMR, ngantri 1450, belum dapat barang sih ya. Ya buat yang udah punya barang
tujuan belinya buat trading pendek-pendek ya, karena tadi udah turun ke bawah 17.45 sih udah kena stop loss harusnya. Jadi ngantri 14.50 boleh tuh buat yang masih minat incer ADMR ya. Stop loss di bawah 13.90 dan mudah-mudahan bisa lancar ke 1.600 nantinya. Next ada BBRI. Nah ini juga udah dapat barang karena strateginya kemarin beli di 3880. Udah dijemput, hari ini sempat naik sampai ke 3990 dan tutupan kempes 3910 masih oke disimpan buat yang masih ada barang ya. Kemarin strateginya itu stop loss di bawah 3750 ya. Jadi hold dulu boleh lah. Mudah-mudahan masih bisa terus ke 4200-an tanpa banyak drama. Kemudian kita bahas saham-saham emiten gold nih ya. Ada beberapa nih yang mau saya bahas. Kalau kita lihat goldnya sih ya kempes lah, terkoreksi lumayan. Terus ya turun dari sekitar 4.380-an sampai sempat turun ke 3.886-an ya, 80-an segitulah. Lumayan tuh turunnya banyak, hitungannya kalau untuk gold segitu turunnya ya lumayan banyak. Naik beberapa hari itu dibales langsung gitu ya. Nah, saham-saham emiten gold gimana, apa kabarnya? Sekarang kita lihat kita akan bahas satu persatu dari si Antam. Antam kemarin itu hijau, menguat 3,2%, tutup di 3.200. Mungkin masih ada yang punya barang dari strategi yang sebelum-sebelumnya belum jualan gitu ya. Atau mungkin juga ada yang baru beli entah kemarin atau hari ini karena dinilai kemarin bikin sinyal rebound yang oke itu jadi beli. Nggak ada salahnya juga sebenarnya. Dan boleh. Jadi buat yang belum punya barang ini si Antam, buat yang udah punya barang, Buat yang udah punya barang jagain level 3020. Kalau di breakdown exit dulu nggak apa-apa. Jadi pasang stop lossnya di 3010 atau 3000 oke lah. Nah buat yang belum punya barang dan minat beli Antam, nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya mau coba dibeli. Stop lossnya sama di 3000 gitu ya. Cuman targetnya saya nggak incar terlalu tinggi dulu nih. Ini ada gap juga masih belum ditutup ya, mudah-mudahan sih ditembus. Nah, targetnya incar 3400-an dulu gitu ya. Next BRMS, oke. Sama juga kemarin juga hijau menguat, cuman bedanya kalau BRMS ini kemarin dan hari ini termasuk 2 hari yang lalu itu berada di dalam range candle tanggal 27. Jadi inside bar nih. Masih di dalam range inside bar 840 sampai 945. Jadi gampang ngomong sih sinyal rebound yang oke clear gitu ya. Ada kalau dia bisa nembus ke atas 945 sih. Mungkin udah ada yang punya barang. Siapa tahu ya. Kalau udah ada yang punya barang jagainya 840 kalau di breakdown turun ke bawah 840 ya exit. Jadi kalau mau pasang stop loss atau mau pasang trailing stop pasang aja di 835 atau 840 gitu ya. Atau pengen banget beli BRMS, pokoknya saya harus beli BRMS misalnya kayak gitu ya. Ya udah stop lossnya 835 atau 840 aja. Balik lagi targetnya saya nggak incer banyak-banyak dulu, 1000 atau area 1080 sampai 1100 situ dulu, 1000 dulu lah. Kenapa? Karena ini ada setup sell ya, ada setup sell nih, CB1 sell. CB1 cell-nya itu di sini nih. Nah, jadi kalau misalnya dia naik sampai ke 1050, 1100-an, yaitu kesempatan buat exit buat yang punya barang gitu ya. Itulah. Kemudian berikutnya MDKA. Oke, MDKA hari ini hijau sih. Hijau lanjut menguat. Kemarin hijau, hari ini lanjut hijau. Mudah-mudahan masih bisa berlanjut. Ini sih buat yang udah punya barang aja tinggal pasang trailing stopnya ya di 2390. Nah buat yang belum punya ya buat bekal fast trade besok aja lah ya, buat bekal fast trade besok aja. Nembus 2,5 mau dibeli boleh, stop lossnya ya di bawah 2400, jadi 110 poin lah stop lossnya ya. Mudah-mudahan bisa lanjut nembus
258 dan OTW lanjutnya ke 2700 gitu ya. Next ada, jadi ceritanya mudah-mudahan goldnya membal juga sih supaya ini enak, ada katalisnya juga. Pesap, nah mirip-mirip ya, jadi beberapa saham emiten gold ini kemarinnya hijau, rata-rata hari ininya merah gitu. Sama kemarin hijau menguat 7%, malah 7,3, hari ini open gap down dan tutup di 570 juga, sama seperti harga pembukaan tadi pagi. Ini cukup dijagain di 545-nya, jadi stop loss atau trailing stop buat yang udah punya barang ya di 540 aja. Mudah-mudahan sih bisa ke atas lagi, tapi hati-hati kalau turun ke bawah 545 exit dulu boleh lah ya. Jadi jagainnya di 540. Stop lossnya pasangnya, maksud saya pasangnya di 540, atau trailing stopnya itu ya pasang di 540. Next ada HRTA, mirip-mirip juga. Kemarin hijau, sekarang merah, malah persis sama si HRTA pesap dia doji hari ini ya. Kemarin menguat 9%, malah 9,7 blues engulfing, dan hari ini doji gap down melemah 4%. Jadi buat yang udah punya barang, stop loss atau trailing stop di 1170, di bawah 1175 ini nggak enak kalau turun di bawah 1175, mending incer di area kotak hijau ini nih, setidaknya 1100-an lah ya. Ya gitulah, kalau misal minat banget, pokoknya saya harus beli HRTA gitu ya, stop lossnya 1170 tuh, beli 1240, stop loss 1170 gitu. Kalau misalnya minat pengen beli, berapa persen berarti ya, kira-kira 6 lah, anggap aja 6%. Terus Archie nih sekarang, Archie-nya nih yang sama mirip juga. Kemarin harusnya sempet dapat buat copet-copet ya, kemarin atau kemarin sih, harusnya kemarin ya, dan bikin pola bullish reversal juga sih kemarin sebenarnya. Terus hari ini merah. Nah ini juga jagainya di sini nih, jagainya di bawah 1100. Jadi 1095, 1090 buat yang udah punya barang atau masih ada barang dan masih mau simpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, entah besok atau di minggu depan, bisa nembus ke atas 1240. Jadi ada peluang ke 1400 lagi gitu ya, paling nggak sini. Paling nggak bisa ke sini lagi ya, 1400-an lah. Mudah-mudahan sih bisa ke situ lagi, tapi hati-hati banget kalau ternyata sampai turun breakdown 1100 ya. Kemudian berikutnya ada, udah, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa yang di request. Yang pertama ada MLPL, oke. MLPL, oke, ini kalau dianggap ada setup bisa boleh, dan ada di area beli. Kalau mau pakai setup yang ini berarti stop loss di bawah 120 ya. Ini kan inside bar nih. Ya, lebih enak sih stop loss di bawah 120, tapi itu agak jauh. Mungkin hari ini tadi belinya, mungkin, siapa tahu. Jadi nggak ada salahnya kalau stop lossnya itu di 126, di bawah 127, biar nggak terlalu gede gitu ya. Karena di intraday, kalau kita geser intraday, maksudnya ini kayak bikin range sideways aja gitu. Tadi nembus 137 juga ternyata belum berhasil breakout, tutup di atas 137 ya. Ya kalau breakdown 127 ya udah, exit dulu boleh lah ya. Karena kalau stop loss di bawah 120 agak gede ya, kalau masih sanggup diterima sih monggo. Itu sih paling ya. Mudah-mudahan naik ke atas 138, naik nembus ke atas 140 dan lanjut ke 148, 150. Berikutnya ada Fore ya. Dia nggak jalan-jalan sih. Setup ada. Terus area beli udah disamperin. Target TP1 590 belum disamperin. Kemarin beberapa hari yang lalu lah. Sempet nyamperin 510 lagi dan membal. Cuman juga masih stuck di area 530-an juga, 530, 540, area-area itu lagi. Jadi ini sih kalau misalnya mau simpen, masih mau hold, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 498 masih
oke, masih aman-aman aja mau disimpan. Mudah-mudahan bisa lancar ke 590 sampai 600 ya. Itu 600-an. Itu target TP1 sih itu tuh 590 sampai 600. Target TP2 ada di 645. Selama nggak turun tutup di bawah 498 ya. Jadi kalau udah breakdown 498 ya udah bubaran dulu aja. Itu. Next itu ada MTech. MTech lagi. MTech ini oke sebenarnya. Oke, kenapa saya bilang oke? Karena dia mantul dari area yang udah ditandain hijau-hijau nih. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu ada candle hijau, kemarin merah, hari ini hijau, tutup di atas penutupan 2 hari yang lalu. Oke. Mudah-mudahan masih bisa lanjut setidaknya ke 1250-an ya. Jadi kalau misalnya lagi ada barang siap-siap kabur 1240, 1250, target jangka pendeknya situ. Nextnya sekitar 1340, 1370 ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe situ aja sekalian. Kalau misalnya minat beli MTech mau nggak mau stop lossnya di sini nih, bawah 1000. Agak lebar dan rasionya sih kurang oke ya. Jadi saya pilih nonton dulu aja. Opini pribadi saya pilih nonton dulu. Kalau udah punya barang dan floating profit mungkin siap-siap jualan, dan jangan lupa pasang trailing stop buat yang modal bawah. Itu ya, pasang trailing stop. Next MHKI. Oke. MHKI ini saya nunggu agak bawah sebenarnya. Iya ini kalau kita lihat strukturnya oke. Setelah dia turun breakdown 248 itu ada tanda retracement dimulai, dan mudah-mudahan sih ini ya nggak lagi nyangkut ya. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut yang request. Karena sampai sekarang ini belum ada tanda bullish reversal yang enak, saya nunggu paling nggak ya di mudah-mudahan sih nyampe area hijau-hijau ini, paling nggak nyampe 200 lah, 200 bulat atau 200-an kecil gitu ya. Nyampe situ membal ada sinyal rebound baru saya mau bikin strategi tradingnya. Kalau sekarang nonton dulu gitu. Kemudian berikutnya ada Pewon. Oke, Pewon ini lumayan oke juga Pewonnya. Kenapa saya bilang lumayan oke? Karena ternyata area 348 350 cukup kuat juga jadi area support ya. Sampai sekarang ya di awal-awal sampai pertengahan Oktober itulah masih direspon jadi support. Hati-hati aja kalau ternyata turunnya itu sampai breakdown tutup di bawah 350 sih. Sementara ini cukup bertahan di atas 360-an, 370, oke sih ya. Dan ya mudah-mudahan bisa nembus tutup bertahan di atas 390, 392 dalam waktu dekat ke depan, supaya peluang untuk naik ke atas 420-an lagi tuh jadi makin gede. Setupnya sih ini lebar ya. Kalau kita mau pakai setup yang baru kebentuk, gak apa-apa lah ya, pakai itu aja yang baru kebentuk aja. Ini di sini. Oh ini sih idealnya yang di sini sih. Oke, bentar. Nah, sini. Oke. Target TP1 di 390 ya. Udah disamperin. Target TP2 ada di 416. Sono. Ya mudah-mudahan bisa breakout 400-an, itu 390-an di breakout lagi lah ya, 392 supaya lebih lancar aja ke 416. Hati-hati kalau sampai turun dan tutup ke bawah 348 batas. Sementara ini batas paling bawahnya bisa dibilang di sini lah. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada udah sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Jumat 31 Oktober 2025. Ada 1, 2, 3, 4 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada ASLC. ASLC hari ini menguat 7,1% dan tutup di 105. Menarik. Mudah-mudahan bisa lanjut ke 115, 116 ya. Jadi buat yang minat, strateginya ngantri aja belinya di 102. Stop lossnya di 96. Jadi nggak terlalu gede ya risikonya.
receive rasionya juga oke nih ya, mudah-mudahan lancar ke sono ke 105 106. Atau kalau misalnya nih misal nggak dijemput 10 berapa 2 ya, terus besok ternyata nyundul ke atas 107 ya, buat fast trade dulu aja gitu ya. Next ada kok si auto ini maksudnya sorry ya, typo, auto. Yang kedua ada auto hari ini naik 2,4%, tutup di 2550. Ini juga oke nih, ada peluang untuk lanjut ke target TP full cycle sebenarnya, tapi masih agak jauh ya di 2940 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana sih ya. Setidaknya paling nggak mudah-mudahan lancar ke 2700 2800 dulu lah, karena ini masih cenderung uptrend setidaknya sejak April. Dan ini ada resisten minor di breakout pakai rally, kemudian bikin base, kemudian rally lagi. Jadi antri aja di area hijau-hijau ini ya, di 2,5, stop lossnya di bawah 2420 dan targetnya 2700 dulu lah. Itu rasio udah sedikit lebih dari 1:2. Kemudian yang ketiga ada ESA. Buat yang udah punya barang, simpen dulu aja, nggak apa-apa, nggak usah nambah, nggak masalah. Yang belum punya, nah ini hari ini tutup di 630 nih, oke nih. Sebelumnya ada bullish divergence di sini, neckline-nya di break out, ditembus, terus ada setup juga jadinya, ada CP1 setidaknya dominant break ya. Sebenarnya udah ada setup yang udah kebentuk sih, cuman ini ada setup baru aja, saya mau tandain yang baru aja supaya kelihatan kalau mau ngantri areanya di mana gitu. Nah kalau mau ngantri boleh nih di 605 dan 595 gitu, 590 boleh, 605 boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 580 dan target TP1 di 660, target TP2 di 710. Jadi mudah-mudahan bisa lancar ke 700-an paling enggak ya. Segitu. Kemudian yang berikutnya ada HMSP. Nah, HMSP nih menarik karena hari ini berhasil tutup di 870, menguat 6,1%. Highest close sebelumnya highest close sebelumnya 875 sih. Saya mikirnya atau ngarepnya tadi agak ngarep sebenarnya, tutup berhasil di atas 875, tapi ya udahlah, tutup di 870 pun udah oke. Mudah-mudahan besok bisa lanjut lancar karena ini ada peluang untuk lanjut ke target TP full cycle di 10 20 10 10 15 10 20. Jadi mudah-mudahan bisa lanjut ke 1000-an. Nah, buat yang minat belum punya barang ya, yang udah punya barang mah hold dulu aja nggak masalah. Yang belum punya barang dan minat ngantri di 835, stop loss kalau turun dan tutupannya di bawah 790. Targetnya 1000 dulu lah, nggak apa-apa ya, receive rasionya oke itu. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order dari aplikasinya masing-masing. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.